Baik pemirsa, remaja merupakan generasi Indonesia. Edukasi untuk remaja sangatlah penting agar membentuk remaja yang berkualitas. Salah satu edukasi yang harus dimiliki remaja adalah perihal edukasi ataupun knowledge kesehatan. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal posyandu remaja. Karena di dalam posyandu remaja tersebut tentunya para remaja akan diedukasi perihal kesehatan seperti kesehatan mental, kesehatan gizi, dan juga lain sebagainya. Nanti kita coba akan tanyakan kepada para remaja yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya, paham betul nggak sih perihal posyandu remaja? Dan tentunya nanti kita juga bakal dijelaskan secara langsung oleh narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Ikutin kami terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah sekarang Aziz sudah berada di Gor Jatayu Kota Pekalongan. Kayaknya di sini lagi ada acara. Coba kita tanya-tanya. Kita kenalan dulu dong, ya. Ini dengan bro siapa nih? Mas Faisal Faisal, lu lagi sini lagi ngapain? lagi drawing ini pucat futsal. Oh, ini berarti ada kegiatan porseni apa sih di Gor Jatayu kalau boleh tahu? Popda kak. Oh, Popda. Ini kalian ikut futsal ya berarti ya? Iya official. Official. Ini dari mana kalau boleh tahu? Emma Salafia. MA Salafia. Oke, Faisal, Kak Aziz mau tanya nih, lu tahu nggak posyandu remaja itu apa? Gak tahu kak. Oke, posyandu remaja nggak tahu. Padahal lu remaja ya termasuk ya. Usia berapa sih kalau boleh tahu? 18. 18, berarti masuk kategori remaja pemirsa. Nah, kalau posyandu remaja nggak tahu, kalau uang tahu nggak dolar? Ya. Tahu? Kalau uang tahu, kalau posyandu remaja nggak tahu. Di sekolahan nggak ada apa tuh namanya PKS, kok PKS, apa sih RKS? Lu kok RKS? Apa tuh kalau di UKS ya? UKS. Ada nggak kalau di sekolahan? Ada Ya, UKS? Dia bingung loh. Nggak apa-apa Faisal, santai aja ya, semua baik-baik saja. Oke deh, ini tahu ini nggak sih apa tuh namanya? Kalau posyandu remaja nggak tahu, pasti tahu ini ya manfaatnya posyandu remaja, tahu nggak? Kumpulan itu pak. Kumpulan apa? Orang-orang remaja gitu. Kumpulan orang-orang remaja sambil minum sambil makan kacang gitu ya. Ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi, chill gitu ya Faisal ya. Kita wawancara dikit ya. Oke, di sini dong, gabung sini dong. Dua-dua sini ya. Nah, ini kenalan dulu. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Fat. Terus ini Ziad. Ini ada siapa? Hakim. Ini Humam. Oh, oke, kalau boleh tahu kalian dari mana nih? Asal sekolah tuh. Asal sekolah. Asal main insan cendekia. Oh, Man IC ya. Ini Man IC semuanya ya. Wah, luar biasa. Hari ini berarti ikut Popda apa nih kalau boleh tahu? Futsal, basket, terus taekwondo, luar biasa. Oke, Kak Aziz lagi membahas perihal posyandu remaja. Kamu tahu nggak posyandu remaja itu apa? Iya, posyandu tapi di remaja kali ya, nggak tahu. Posyandu di remaja kali. Itu kalau posyandu yang isinya anak-anak posyandu balita ya. Iya bener. Lu tahu nggak posyandu remaja itu apa? Posyandu yang khusus remaja. Khusus remaja. Dari umur berapa remaja itu? Remaja itu sekitar dari 50 ke 80. Nenek gitu. Dari berapa? Dari 12 sampai 18. sampai 18. Kalau lo tahu nggak posyandu remaja itu apa? Ya, mungkin tentang kesehatan di mental usia remaja gitu. Terus Sama sih. sama apa? Kalau remaja sendiri menurut lo usianya dari berapa ke berapa? Dari puber. Nah, puber. Usianya berapa dong puber itu? Puber kan kalau usia kan nggak jelas kan. Kalau puber kan bisa mungkin usia 38 juga puber kedua bisa ya. Remaja juga dong. Oke, kalau tadi posyandu remaja agak tahu dikit lah ya, boleh lah. Nah, kalau nggak tahu nggak 5 meja posyandu? Nggak tahu, taunya ya nggak tahu lah. Taunya ayang kamu gitu ya. Kalau kamu tahu nggak 5 meja posyandu? Nggak tahu, pokoknya nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Kalau kamu tahu nggak 5? Nggak tahu juga. Oke deh ya. Kalau sekarang nih last question, manfaat posyandu remaja itu buat kamu apa? Kalau menurut kamu? Sepengetahuan kamu aja. Mungkin bermanfaat bagi kesehatan remaja, bagi kebugaran apa segala macam. Oh my god, Mas Dilan keren ya. Terus kalau lu? Ya sama. Jangan sama dong, harus ada ini dong. Kesehatan tetangga lebih penting. Untuk kesehatan remaja gitu. Oke, kalau lo manfaat posyandu remaja menurut lo apa? Mungkin ini kayak buat ngukur kayak
tinggi badan, kalau nggak berat badan, atau ngecek kesehatan gitu. Ngecek kesehatan ya. Lo sendiri, menurut lo manfaat dari posyandu remaja apa? Iya, buat sosialisasi tentang kesehatan. Oh, konsultasi tentang Iya. kesehatan ya. Kalau konsultasi keuangan kemana? Ke Bu Susi. Oke nih, teman-teman semuanya pasti penasaran dong ya penjelasan dari narasumber yang sudah expert jadi dokternya, yang sudah tahu tentang bidang ini. Penasaran kan? Yuk langsung saja kita saksikan bersama-sama. Check it out. Posyandu remaja yaitu upaya kesehatan berbasis masyarakat, di mana dikelola, diselenggarakan untuk, dari, oleh, dan bersama masyarakat, termasuk remaja itu sendiri, untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja dan mempermudah remaja mendapatkan pelayanan kesehatan, juga meningkatkan keterampilan hidup sehat remaja. Oke, Bu Devi, bisa dijelaskan bagaimana sih proses pembentukan posyandu remaja itu? Silakan. Oke, proses pembentukan remaja diawali dari puskesmas dan kelurahan akan mengadakan survei mawas diri atau SMD. Dalam survei ini akan didapatkan atau dihasilkan apa sih yang menjadi kebutuhan dari suatu kelurahan atau desa tersebut, dan juga permasalahan apa yang ada. Nah, dari permasalahan dan kebutuhan ini akan dilanjutkan ke musyawarah masyarakat desa, di mana di musyawarah masyarakat desa ini akan dihadiri oleh kelurahan dan lintas program maupun lintas sektor yang lain untuk menentukan apa langkah selanjutnya dari permasalahan yang ada atau kebutuhan yang ada di kelurahan atau desa tersebut. Nah, dari MMD ini dihasilkan kebutuhan antara lain yaitu di program remaja atau kebutuhan remaja yang ada di masalah remaja yang ada di desa. Maka dibentuklah posyandu remaja itu. Nah, dari pembentukan ini maka kepala kelurahan akan mengeluarkan SK, surat keputusan tentang pembentukan posyandu remaja itu. Dari SK tersebut nanti akan di breakdown menjadi apa, nanti kelurahan dan lintas sektor lintas program akan membentuk atau pengurus posyandu remaja itu sendiri, juga membentuk kader posyandu remaja, di mana kader posyandu remaja itu berasal ya dari remaja-remaja yang ada di wilayah kelurahan tersebut, ya. Setelah dibentuk pengurus dan kader posyandu remaja, kader tersebut akan dilatih tentunya atau mendapatkan orientasi tentang posyandu remaja itu sendiri. Nah, pelatihan ini dilatih oleh puskesmas ataupun dinas kesehatan. Kita setiap tahunnya akan mengadakan pelatihan untuk kader posyandu remaja itu sendiri. Nah, setelah kader posyandu remaja itu sudah dilatih atau mendapatkan orientasi, kader tersebut akan menyelenggarakan atau melaksanakan posyandu remaja tersebut. Ya, di mana pelaksanaan posyandu remaja itu rutin setiap bulan 1 kali, dilaksanakan di setiap masing-masing kelurahan. Selain penyelenggaraan juga ada pemantauan dari posyandu remaja itu sendiri. Pemantauan di sini akan dipantau oleh puskesmas wilayah setempat yang membawahi dari posyandu remaja tersebut ataupun dari dinas kesehatan. Salah satu bentuk pemantauan ini antara lain yang kemarin sudah kita laksanakan yaitu lomba posyandu remaja tingkat kota pada bulan September. Oke, untuk pemenang mungkin nanti bulan November ya, pada saat Hari Kesehatan Indonesia. Oke. Ibu bisa dijelaskan juga nggak sih apa sih sebenarnya tujuan ya diselenggarakannya posyandu remaja ini secara detail? Silakan. Oke, tujuannya ya. Jadi tujuan posyandu remaja itu ada 2. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu pasti mendekatkan akses dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada remaja. Yang kedua yaitu tujuan khusus, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan peran serta remaja itu sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari posyandu remaja. Oke. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan remaja tentang keterampilan hidup sehat. Oke. Tujuan yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya atau pencegahan nafsa, narkotika, dan zat aktif, juga
tentang penyakit jiwa pada remaja. Oke. Tujuan yang lain yaitu untuk meningkatkan pengetahuan remaja juga tentang gizi remaja yang baik. Ya, karena kita tahu sekarang remaja di Indonesia atau di Pekalongan lagi membeludaknya angka stunting juga, itu bisa disebabkan dari pola gizi remaja yang kurang baik. Tujuan atau manfaat yang lain yaitu pencegahan dini penyakit dari penyakit tidak menular. Pelaksanaan posyandu remaja itu akan ada pemeriksaan dari pengukuran dari tekanan darah dan lain sebagainya. Itu salah satu cara untuk mendeteksi penyakit tidak menular seperti diabetes atau anemia atau jantung. Itu bisa dimulai dari posyandu remaja ini, ya. Selain itu juga untuk aktivitas fisik nih, untuk biar remaja itu tahu apa sih kegunaan dari aktivitas fisik atau pentingnya aktivitas fisik, karena kita tahu sekarang remaja sekarang itu pada mager ya, karena sudah terbiasa dengan semua serba digital. Jadi mau pesen, mau makan pesen gitu, mau nonton TV pakai remote, nggak perlu jalan. Nah, itu bisa menyebabkan kebugaran atau fisiknya kita itu tidak baik. Makanya di posyandu remaja ini juga akan diajarkan atau diberikan informasi sekitar aktivitas fisik. Pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu nih peserta Olimpiade yang ada di Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, ini dengan siapa nih? Saya dengan Rebecca Florencia Aijili. Rebecca, dari mana? Dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Wow, dari Semansa ya. Oke, Rebecca, di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Lagi ikut technical meeting Popda. Oke, ikut Popda apa nih kalau boleh tahu? Tenis lapangan, atletik sama woodball. Waduh, ini calon atlet nasional atau bahkan internasional ya. Oke, Rebecca, Kak Aziz sekarang masih membahas perihal posyandu remaja. Lu tahu nggak posyandu remaja itu apa? Posyandu untuk remaja mungkin. Terus ada lagi mungkin yang Rebecca tahu tentang posyandu remaja? Mungkin yang bisa menunjang kesehatan untuk remaja. Wow, keren ya pemirsa ya. Terus tahu nggak kalau Rebecca sendiri 5 meja posyandu remaja? Aduh, kurang tahu tuh. Kalau Rebecca taunya tentang atletik gitu ya, mungkin paham ya knowledge-nya ya. Kemudian kalau Rebecca sendiri, tahu dong pasti manfaatnya dari diselenggarakannya posyandu remaja itu? Untuk menunjang kesehatan remaja-remaja itu. Terus? Ya, menjaga kesehatan remaja, mengecek kesehatan remaja seperti kesehatan untuk balita, namun untuk remaja. Ini mau balita apa mau remaja nih Rebecca? Ya, Jangan kayak seperti yang untuk balita namun untuk remaja. Oh gitu, jadi pelayanannya itu ada seperti di posyandu balita, tapi ini khusus untuk remaja gitu ya maksudnya ya. Sasa? Iya. Oke, kamu? Fazaya. Fazaya. Oh, Mazaya. Iya, Oke. Mazaya. Sasa sama Mazaya di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Di sini kami sebagai pendamping atlet Popda dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Walaupun pendamping, kita harus bangga loh ya. Mendampingi calon-calon atlet Indonesia Iya, ataupun benar banget. internasional. Iya. Oke, Kak Aziz ini lagi ngebahas perihal posyandu remaja. Tahu nggak Sasa posyandu remaja itu apa? Posyandu remaja? Setaunya aja nggak apa-apa. Kalau dari kami sendiri mungkin belum tahu ya. Belum tahu ya posyandu remaja. Kalau Mas Jaya tahu nggak posyandu remaja itu apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Iya. Nah, kalau Kak Aziz tanya nih manfaat posyandu remaja, tahu nggak apa? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Terus kalau umpamanya 5 meja posyandu remaja, tahu nggak? Nggak tahu juga. ya. Oke deh, daripada nggak ditebak ya. daripada nggak tahu semuanya, nah pasti penasaran dong. Banget. Pengennya Penasaran apa banget. sih sebenarnya 5 meja posyandu, kemudian posyandu remaja itu apa? Kita saksikan bersama yuk penjelasan dari expertnya. Oke? Check it out. Oke, posyandu remaja itu dimulai dari usia 10 sampai 18 tahun. Ya, baik remaja putra ataupun putri.
boleh semua datang. Oke, kalau kadernya sendiri dimulai dari berapa, Bu Devi? Apa Sama. Untuk kadernya juga bisa dimulai dari umur 10 sampai 18 tahun. Cuma pada kenyataannya memang masih ada ya yang kader tapi bukan remaja. Jadi dia sudah remaja dewasa ya, masuk angka 20 tahunan ke atas itu masih ada. Tapi enggak apa-apa, asal dia berkomitmen untuk memajukan Posyandu Remaja itu sendiri. Oke, Bu Devi, apa saja sih kegiatan dari Posyandu Remaja ini selain tentunya pelayanan kesehatan, atau juga bisa dijelaskan secara detail pelayanan kesehatan apa saja yang ada di dalam Posyandu Remaja ini? Silakan. Posyandu Remaja jenis pelayanannya di dalamnya yaitu tadi sudah kita jelaskan juga seperti yang ada di tujuan, yaitu memberikan pelayanan atau memberikan pendidikan atau keterampilan tentang kesehatan remaja, antara lain tentang gizi remaja, tentang aktivitas fisik, tentang bahayanya nafsa, tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya, juga tentang kesehatan jiwa untuk remaja. Selain pelayanan kesehatan, Posyandu Remaja juga bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan di luar Posyandu Remaja itu, seperti melaksanakan hari-hari besar nasional gitu ya, ikut dalam proses atau pelaksanaan kegiatan tersebut, atau misalnya kemarin ada hari batik nih, Posyandu Remaja bisa ikut di dalam situ. Selain itu juga Posyandu Remaja bisa memberikan penyuluhan di luar dari pelaksanaan Posyandu Remaja tersebut, misalnya mungkin di jalan anti kekerasan terhadap anak atau anti kekerasan terhadap wanita, itu bisa remaja bisa ikut dalam bukan demo ya, tapi ya itu sejenis penyuluhan di jalan atau di luar gitu ya. Selain itu juga dari Posyandu Remaja bisa mengadakan duta remaja sehat atau duta remaja nasional atau duta remaja untuk memajukan atau sebagai simbolis sebagai duta atau sebagai ini loh contoh remaja kita di Kota Pekalongan. Kiranya cukup itu ya untuk kegiatan-kegiatan, misalnya ada yang lainnya juga sepertinya bisa sih mungkin untuk remaja-remaja. Sekarang kan memang lagi banyak remaja bermunculan, remaja-remaja yang seperti remaja milenial, remaja genre ya mungkin ya, generasi remaja milenial dan lain sebagainya. Oke, Bu Devi bisa dijelaskan apa sih arti 5 meja Posyandu Remaja? Silakan. Oke, 5 meja Posyandu berarti ini 5 langkah ya dalam pelaksanaan Posyandu Remaja, di mana meja pertama yaitu meja pendaftaran. Tentunya di sini remaja-remaja yang datang akan mengisi kartu atau identitas diri di pendaftaran atau kuesioner pendaftaran. Untuk remaja yang baru datang, selain akan mengisi daftar diri, juga akan diberikan kuesioner tentang kecerdasan majemuk, di mana kuesioner ini untuk mengetahui remaja ini termasuk dia cerdas di bidang apa. Misalnya di bidang matematika, di bidang kinestetik, atau di bidang language gitu ya. Setelah dari meja 1, meja pendaftaran, remaja akan menuju ke meja 2, di mana meja kedua ini akan dilakukan pengukuran. Ya, pengukuran ini tadi disebutkan seperti pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran lingkar perut, dan pengukuran atau untuk deteksi anemia atau pengukuran HB, kadar hemoglobin dalam darah, di mana tujuan dari pengukuran ini untuk mengetahui status gizi, tentunya status gizi dari remaja itu sendiri. Kalau status gizinya baik, apa tindak lanjutnya nanti akan dilanjutkan di meja ketiga. Di meja ketiga ini akan dilakukan pencatatan tadi dari hasil pengukuran, akan dicatat pada kartu atau buku rapot kesehatan untuk mengetahui perkembangan kesehatan dari remaja itu sendiri. Dari meja 3 ini dilanjutkan ke meja 4. Di meja 4 ini yaitu pelayanan kesehatan. Nah, di pelayanan kesehatan ini tadi
Apabila ada muncul atau ada masalah pada remaja, sesuai masalah nanti akan diberikan konseling atau bukan pengobatan ya, namanya konseling atau tindak lanjut dari masalah tersebut. Misal remaja tersebut mengalami IMT atau gizi yang lebih atau obes, nanti di meja 4 ini akan diberikan informasi tentang gizi remaja. Selain itu di meja 4 ini juga akan diberikan tablet tambah darah ya. Tablet tambah darah ini untuk mencegah anemia pada remaja putri. Ya, dari meja 4 akan dilanjutkan ke meja 5. Ya, di mana di meja 5 itu yaitu akan diberikan KIE. KIE di sini konseling edukasi tapi yang secara bersamaan. Misalnya diputarkan film tentang bahaya narkoba, tentang perkawinan dini atau tentang kelahiran yang tidak diinginkan. Nah, itu bisa kita tonton bersama-sama di meja ini. Ataupun bisa kita melaksanakan senam bersama. Ataupun bedah buku juga bisa. Posyandu remaja tentu pada saat sebelum pelaksanaan posyandu remaja H-1 kader itu akan menyebarluaskan informasi kapan akan dilaksanakan posyandu remaja tersebut ya. Yang kedua, kader posyandu remaja akan menyiapkan sarana dan prasarana juga tempat untuk pelaksanaan posyandu remaja itu. Okay. Tugas yang berikutnya yaitu dia akan berkoordinasi. Kader itu akan berkoordinasi dengan petugas kesehatan, misalnya puskesmas. Okay. Itu pada saat H-1. Untuk hari pelaksanaannya pada hari H-nya, kader itu akan melaksanakan 5 langkah meja itu tadi yang sudah dijelaskan, dari meja pendaftaran, meja pemeriksaan, meja pencatatan, meja penyuluhan, dan meja KIE. Okay. Pada saat itu juga pada hari H juga nanti kader akan mencatat dan melaporkan dari hasil yang sudah dilaksanakan. Misalnya tadi ya disebutkan remajanya sudah dilakukan ini, sudah remaja A sudah dilakukan ini, hasilnya dicatat di sini, dicatat kemudian dilaporkan juga ke puskesmas dan ke dinas kesehatan. Tugas yang selanjutnya yaitu pada H+1 atau setelah pelaksanaan. Nah, di sini tugasnya kader yaitu jika ada remaja yang mendapatkan masalah dan membutuhkan rujukan lebih lanjut ke tingkat yang lebih fasilitas yang lebih memadai. Nah, di sini tugas atau peran remaja ikut mendampingi. Ya, mendampingi remaja tersebut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau lebih sesuai dengan masalah yang ada. Selanjutnya tugas remaja yang berikutnya yaitu dia akan mengevaluasi nih, evaluasi gimana sih pelayanan atau pelaksanaan posyandu remaja yang kemarin sudah dilaksanakan. Apa nih rencana tindak lanjut agar kedepannya, bulan depannya atau seterusnya posyandu remaja itu mungkin lebih banyak pendatangnya, lebih banyak remaja yang hadir, atau apa sih kegiatan atau informasi yang ingin disampaikan untuk bulan berikutnya. Ya, tugas yang lainnya yaitu remaja juga akan, kader remaja itu juga akan melakukan kunjungan rumah. Ya, kunjungan rumah di sini maksudnya jika ada remaja-remaja yang mungkin tidak bisa hadir atau mempunyai kendala tertentu pada saat pelaksanaan posyandu remaja itu, kader ini akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah kepada remaja tersebut agar menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh remaja tersebut. Oke, Ibu bisa dijelaskan ikut pekalongan sendiri ada beberapa posyandu remaja, sebutkan dan jelaskan dan titik lokasinya, kegiatan unggulannya apa saja di masing-masing posyandu tersebut, silakan.
Untuk posyandu remaja tersebut atau remaja ini di Kota Pekalongan sudah ada 27 posyandu remaja sebenarnya. 27 posyandu remaja ini ada di masing-masing kelurahan karena kita tahu ya, kelurahan di Kota Pekalongan ada 27 ya. Jadi setiap kelurahan ada 1 posyandu remaja. Untuk tempat dan penyelenggaraannya bisa di kelurahan ataupun di rumah kader posyandu remaja itu sendiri. Unggulannya selama ini yang saya tahu, yang saya amati itu ada beberapa posyandu remaja memang yang mengedepankan tentang permainan, juga ada games, ada juga tentang keterampilan di sini maksudnya membuat kerajinan tangan, ada ataupun tentang seperti musik, alat musik itu kalau di Pekalongan gambang ya. Nah itu juga ada beberapa posyandu, ada posyandu yang memang memberikan atau mengajarkan tentang keterampilan tersebut. Ada juga posyandu yang mengajarkan tentang kewirausahaan ya. Antara lain kemarin saya pas melakukan monitoring di Pekalongan Selatan itu mengajarkan tentang pembuatan es krim dari tempe. Nah itu ternyata diminati sama remaja ya. Remaja antusias sekali untuk mengikuti keterampilan tersebut ya, dan ingin mencoba di rumah, dan rasanya juga tidak beda dengan es krim yang terbuat dari susu ternyata. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Pesan untuk para kader posyandu remaja dan juga masyarakat Pekalongan, mungkin perihal posyandu remaja, silakan. Oke, pesan untuk kader ya. Kader ini kita tahu mereka tidak digaji ya. Jadi ikhlas, yang pertama harus ikhlas, yang kedua semangat. Harus lebih semangat, kader-kader ini harus lebih semangat dalam melaksanakan atau memajukan posyandu remaja itu sendiri. Ya, karena kita tahu tadi kalau remajanya, kadernya tidak semangat, yang hadir pun kemungkinan tidak akan semangat dan tidak akan semeriah yang kita harapkan. Ya. Yang kedua yaitu harus lebih inovatif untuk menciptakan atau merencanakan apa sih yang ingin dilakukan di posyandu remaja itu sendiri, agar harapannya remaja yang akan hadir itu ketagihan untuk datang ke posyandu remaja itu. Oh, di posyandu remaja ini enak loh, ada kegiatan ini yang dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita ya. Dan pesan yang selanjutnya yaitu untuk kader remaja harus kreatif ya. Jadi kader remaja itu diharapkan lebih kreatif, lebih inovatif untuk memajukan posyandu remaja itu sendiri ya. Adapun pesan untuk masyarakat nih, kita tahu posyandu remaja memang baru beberapa tahun ini diadakan ya, di launching, jadi mungkin banyak dari masyarakat yang belum tahu nih. Padahal sebenarnya posyandu remaja ini sangatlah bermanfaat, apalagi untuk remaja-remaja kita ya, karena di dalam posyandu remaja ini akan diajarkan berbanyak ilmu dan banyak keterampilan, ilmu pengetahuan dan pendidikan yang diperoleh. Diharapkan kedepannya masyarakat ini bisa tahu dan bisa menikmati manfaatnya untuk keberlangsungan kesehatan remaja itu sendiri ke depannya. Oke pemirsa, tadi kita sudah cari masyarakat ataupun remaja Kota Pekalongan, ternyata banyak ya yang belum mengetahui tentang posyandu remaja. Tapi nggak masalah, untung sudah dijelaskan secara detail sama expertnya ataupun yang ahlinya, sama Bu Devi. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat tentunya untuk remaja-remaja yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya, dan tentunya juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan episode kali ini. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Saya Sisma Hendra pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa. Ayo.